pergunakan di dalam dunia yang saat ini terkadang membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita perlu untuk berjaga-jaga. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, kita Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Perjanjian Baru, kitab Markus pasal yang pertama ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini tema firman Tuhan adalah tetap fokus pada tujuan hidupmu. Nah, saudara, kenapa saya beri judul hari ini tetap fokus pada tujuan hidupmu? Kita mengacu dari apa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia pagi-pagi sekali pada ayat yang ke-35. Yesus pada ayat sebelumnya bahwa dia mempunyai pekerjaan yang sangat padat dalam pelayanannya sebagai manusia, wujud manusia di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan. Pada ayat 16 dia memanggil murid-murid yang pertama, dan pada ayat yang ke-21 setelah memilih murid-muridnya, dia juga melakukan pengajaran dalam rumah ibadat di Kapernaum. Setelah itu pada ayat 29 dia menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dia banyak melakukan mujizat. Nah, saudara, pekerjaan Tuhan yang melelahkan sekali secara manusia. Tapi apa yang kita lihat di sini, saudara? Pada ayat ke-35, karena ini berlanjut saudaraku dari 34. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Begitu lelahnya Tuhan Yesus melakukan pekerjaan pelayanan itu, saudara. Tapi dia selalu memberi waktu yang terbaiknya untuk Tuhan, untuk Bapa di surga. Dia selalu bersekutu dengan Bapanya sebagai Tritunggal Allah, saudara. Karena itu kalau saya melihat perjalanan Yesus ini, saudara, begitu sibuknya mengajar, menyembuhkan orang, banyak sekali pelayanan yang dia lakukan, tapi dia tetap fokus, matanya tertuju kepada Bapa di surga. Nah, saudara, terkadang ada saja yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk itu yang kita sangat pelajari malam hari ini, saudara, jangan biarkan aktivitasmu, pekerjaanmu membuat engkau lupa kepada Tuhan. Itu yang poin pertama, saudara, yang kita pegang hari ini, malam hari ini. Jangan biarkan aktivitasmu, pekerjaanmu, apapun itu yang membuat engkau lupa kepada Tuhan. Yesus ini mulai pagi, siang, sore, malam sampai pagi dia bekerja untuk Tuhan. Tapi dia tidak pernah lupa bersekutu dengan Bapa di surga. Saudara, banyak hal yang membuat kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada saja menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ada mungkin persoalan keluarga, ada mungkin anak, ada mungkin masalah dengan orang lain, ada banyak sekali, saudara. Sehingga tujuan kita kepada tujuan yang semula untuk menyenangkan hati Tuhan
menjadi tertinggal, menjadi lupa. Terus terang saja saudara, tadi sebelum saya ke rumah Tuhan ini saudara, saya juga emosi lihat guru kami yang satu ini saudara. Guru saya ini orangnya temperamental, ceplos-ceplos, tiba-tiba kadang-kadang perkataannya terlalu kasar. Saya hanya menyuruh dia menggeser dari kursi saudara. Saya mau pakai sepatu supaya tidak teringat saya pasang-pasang. Tapi dia emosi sekali saudara kepada saya dengan kata-kata yang tidak pas untuk orang tuanya. Saya emosi sekali saudara. Saya lempar sepatu, saya lempar dia untuk dia nggak kenal. Setelah itu saya berpikir saudara, saya duduk sebentar. Kalau saya panjangkan ini emosi saya memuncak. Saya mau melayani Tuhan. Saya berpikir sesuai firman yang saya sudah pelajari ini saudaraku, ini suatu jebakan si iblis juga saudara. Dalam hati saya berpikir sejenak, jebakan si iblis ini. Saya mau melayani Tuhan, saya mau memberitakan firman Allah, tapi iblis tidak senang. Dia mau membuat halangan rintangan untuk membuat saya emosi. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, saudara, mungkin juga saudara pernah merasa seperti itu. Banyak hal membuat kita terhalang untuk memuliakan Tuhan. Kita mungkin juga terlalu sibuk bekerja lembur pagi, siang, sore, hingga malam hari. Tidak ada lagi waktu khusus untuk Tuhan. Terkadang teman kita membuat ada komitmen berjanji, datang nanti hari ini kita berkumpul di sana. Bisa saja saudara. Tapi kita lupa, kami ada jadwal ibadah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang ini banyak hal yang menggoda kita semua di dunia ini. Kita kadang tidak sadari saudara. Pekerjaan kita pun sering mengganggu kita untuk fokus, untuk kita beri waktu kita kepada Tuhan. Sesudah kita tidur lupa, baru teringat saudara, kita ada Tuhan belum itu. Saudara, saya pernah seperti itu. Karena itu saudaraku, sekarang ini kita harus banyak berjaga-jaga. Walaupun engkau terus sibuk bekerja, tapi dalam pekerjaanmu yang sesaat itu sibuk saudara-saudaraku, memang pekerjaan itu memaksa kita harus lembur, harus bekerja. Yang mau dibuat gimana? Tapi saudara, tetap kita fokus. Ya mungkin saat itu kita tidak bisa memang. Tapi ingatlah saudara, jangan karena pekerjaan, usahamu, bisnismu, engkau meninggalkan pelayanan, engkau meninggalkan Tuhan. Karena begitu sibuk, saudara. Banyak hal di dunia ini saudara, contoh-contoh dalam hidup kita yang membuat kita lupa akan Tuhan. Sekarang ini kita harus berjaga-jaga saudara. Yesus tidak pernah melupakan Bapa di surga. Orang sibuk mencari Dia, kata Simon. Semua orang mencari Engkau. Dia tidak peduli saudara, karena dia tadi sudah lelah bekerja sama dengan saudara. Mungkin orang yang mencari dia tahu itu kenapa dia mencari. Dia mau memberitakan Injil ke tempat lain saudara. Dia punya pekerjaan, jadwal dari Allah Bapa di surga. Mungkin waktu itu tempat lain membutuhkan saya. Saudara, itu yang poin pertama malam hari ini yang kita harus pegang. Kita semua mungkin adalah orang-orang bekerja. Sesibuk-sibuknya engkau, jangan sampai engkau lupa untuk berbicara dengan Tuhan. Jangan engkau lupa. Yesus kita suatu contoh begitu. Mungkin kita bisa terlambat, tak apa-apa saudara. Tuhan tahu. Dan malah buai Tuhan ini. Karena Bapak tahu, mana penting hatimu, roh hamba, hatimu ini ada untukku. Itu yang perlu bagi Tuhan. Terlambat atau tidak karena pekerjaan itu tidak apa-apa saudara. Yang penting hatimu merindukan Allah. Lalu poin yang kedua saudaraku, sediakan waktu di hidupmu untuk berbicara dengan Tuhan, karena Dia memang ingin mendengar suaramu setiap hari. Ini poin yang kedua. Dia ingin kita berbicara setiap hari kepada Tuhan. Dan jujur kita lupa, maka kayak Tuhan akan disibuk atau
Dia mau kita menegur dia setiap hari. Dia mau kita merasa membutuhkan dia. Itu keinginan Tuhan. Kita terkadang tidak punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Hanam baik, suruh baik, alam berbeda pokok. Tapi saudara, setiap hari Tuhan ingin mendengar suara. Dia ingin kita tetap berbicara kepada Tuhan dalam hal apapun. Katakan kepada Tuhan Yesus. Hidup kita di dunia ini, saudara, semakin lama, saudara, semakin banyak hal, semakin umur kita pun tua, semakin banyak hal yang membuat kita terhalang untuk berbicara dengan Tuhan. Pasti, saudara, semakin kita umur kita semakin tua, ada saja rancangan si iblis yang membuat kita untuk tidak berbicara dengan Tuhan. Cukup main malam minggu, nah penting roar minggu. Kita tidak lagi masuk dalam kamar kita seorang diri, saudara. Kita tidak lagi buat suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara, persekutuan seperti ini adalah formal. Tapi bagi Tuhan tidak hanya untuk yang formal-formal saja. Dia ingin, yang diinginkan oleh Tuhan adalah hubungan kita secara pribadi lebih dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang penting bagi Tuhan. Hubungan spesial, hubungan pribadi. Mula odo, hubungan formal loh. Tapi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin engkau mau tidur nanti, buat ruang doa spesial untuk Tuhan. Engkau berbicara, ungkapkan isi hatimu. Atau bangun pagi hari, buat ruang waktu sendiri dengan Tuhan. Itu yang diperlukan Tuhan. Bukan berarti persekutuan seperti ini tidak perlu, bukan, saudara. Tapi itu yang formalnya. Hari Minggu itu yang formal, hari Kamis, hari Jumat itu formal. Semua orang memuji Tuhan. Tapi dia mau secara pribadi. Hubungan seperti Nuh dengan Allah. Dia punya hubungan spesial dengan Tuhan sehingga dia tahu bahwa akan ada air bah. Saya yakin Nuh punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, seorang diri kepada Allah, sehingga dia mampu mendengar suara Tuhan. Semakin kita berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka kita semakin bisa mendengar suara Tuhan. Baik itu dengan cara apapun yang Tuhan lakukan. Bukan harus mendengar dengan telinga, saudara. Saudara, malam hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Kalau Yesus sebagai anak Allah, wujud manusia ke dalam dunia ini, saudara, dia pun fokus matanya tertuju kepada Bapa, untuk mengerti kehendak Bapa di surga, untuk menjalankan misinya di dunia ini, saudara. Apalagi kita, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita perlu tahu isi hati Tuhan. Kita perlu tahu apa rencana Tuhan ke depan untuk keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita harus bercerita kepada Tuhan. Bagaimana anak-anak kita ke depan, bagaimana istri, bagaimana keluarga kita ke depan, masa depan kita, pelayanan kita. Nah, hari ini, saudara, biarlah firman Tuhan Allah yang singkat ini, saudara, menjadi perenungan bagi kita masing-masing sebagai kaum bapa, sebagai bapak yang memberi contoh kepada istri dan anak-anak kita. Mulai sekarang, saudara, mari kita terus fokus tertuju kepada Tuhan. Saat kita bekerja atau dimanapun, kita jangan sampai lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini kita siapkan hidup kita untuk selalu siap untuk mendengar anak-anak firman Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri, saudara.